Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat belajar, kembali lagi dalam vlog pembelajaran Teten Rustendi. Kali ini untuk memperingati kemerdekaan Indonesia, kali ini saya mengunjungi Monumen Kebulatan Tekad di Rengas Dengklok, di mana Rengas Dengklok merupakan salah satu kecamatan yang menjadi tempat persinggahan dari Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta sehari sebelum memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, yakni pada tanggal 16 Agustus 1945. Baik, nanti saya akan menceritakan kronologis bagaimana peristiwa Rengas Dengklok itu terjadi. Sahabat belajar, blog pembelajaran Teten Rustendi. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945, sehari sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia diumumkan. Peristiwa ini terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda mengenai kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan, di mana golongan tua cenderung menunggu proses negosiasi dengan Komite Kemerdekaan yang disiapkan oleh Jepang, yaitu setelah sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sedangkan golongan muda sebaliknya ingin dengan cepat Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah kita mengunjungi Monumen Kebulatan Tekad di Rengas Dengklok tadi, sekarang kita tiba di bantaran Sungai Citarum, di mana Sungai Citarum merupakan cikal bakal rumah Bah Kisong atau Jiao Kisyong, di mana rumah tersebut merupakan tempat persinggahan dari Soekarno-Hatta sebelum memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Letaknya di sebelah sana rumahnya. Sekarang rumah tersebut sudah dipindahkan. Nanti kita bakal ke sana mengunjungi rumah persinggahan tersebut, di mana ini merupakan juga yang harus kalian ketahui, sahabat belajar, ini merupakan jembatan penghubung antara Karawang dan juga Kabupaten Bekasi, gitu. Karawang Bekasi, seperti puisinya Khairil Anwar gitu mengenai Karawang Bekasi. Nah, baik, selanjutnya kita akan langsung menuju ke rumah persinggahan dari Soekarno-Hatta sebelum memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Baik, sahabat belajar, kita udah sampai di rumah persinggahan Soekarno-Hatta, di mana pada saat itu beliau diculik oleh golongan muda untuk mempercepat kemerdekaan bangsa Indonesia, yakni pada tanggal 16 Agustus. Rumah ini merupakan rumah dari orang keturunan Cina, yakni kalau orang sini bilang namanya Bah Kisong, tapi nama aslinya tuh Jiao Kisyong, gitu. Yuk kita masuk ke dalam. Sahabat belajar vlog pembelajaran Teten Rustendi. Setelah mengetahui berita tentang kekalahan Jepang oleh pihak sekutu dengan dibom atomnya kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus 1945, proses penculikan pun terjadi. Sebetulnya, tujuan mereka menculik Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok adalah agar kedua tokoh penting tersebut tidak terpengaruh oleh hasutan pihak Jepang, dan tempat yang mereka anggap paling aman adalah di Rengas Dengklok yang terletak di wilayah Karawang, Provinsi Jawa Barat. Sahabat belajar vlog pembelajaran Teten Rustendi, peristiwa penculikan
dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Sukarni, Wikana, Aidit, dan Hairul Saleh. Peristiwa tersebut terjadi pada pukul 3 dini hari. Soekarno-Hatta dibawa ke Rengas Dengklok dan di rumah kediaman keturunan Tionghoa Soekarno diasingkan, yaitu rumah kediaman Jiao Kisong atau Mbah Kisong. Sahabat belajar blog pembelajaran Teten Rustendi, disinilah kemudian terjadi kesepakatan antara golongan tua dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia rencananya akan dibacakan Bung Karno dan Bung Hatta pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Sahabat belajar blog pembelajaran Teten Rustendi. Kemudian pada malam hari itu, tepat pukul 23, Soekarno dan Hatta dibawa kembali ke Jakarta. Di daerah Menteng, tepat di rumah Laksamana Maeda, teks proklamasi dibuat, ditulis tangan, diketik oleh Sayuti Malik. Keesokan harinya, detik-detik proklamasi akan dibacakan. Banyak juga kejadian yang menegangkan, situasi genting, bendera merah putih yang dijahit langsung oleh Ibu Fatmawati dijadikan sebagai simbol lambang negara Indonesia. Baik, yang sebelah sini merupakan kamar presiden pertama kita. Insinyur Soekarno di sini beristirahatnya. Yang di sini merupakan kamar Muhammad Hatta untuk beristirahat. Silahkan masuk ke dalam. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Baik, sahabat belajar, setelah kita mengunjungi rumah singgah Soekarno-Hatta dan juga monumen kebulatan tekad Rengas Dengklok, ada beberapa makna proklamasi yang harus kita renungkan. Yang pertama itu bahwa proklamasi merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia untuk menentukan kemerdekaannya. Yang kedua, proklamasi merupakan jembatan emas menuju masyarakat adil dan makmur. Dan juga yang ketiga, proklamasi membuktikan bahwa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat untuk menentukan nasib bangsanya sendiri. Baik, sahabat belajar, cukup sampai di sini vlog pembelajaran Teten Rustendi kali ini. Semoga bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan biarpun hanya setitik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu bangsaku, dirgahayu Indonesiaku. Merdeka! Dirgahayu bangsaku, dirgahayu Indonesiaku. Merdeka!